Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marsa Fuad dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai total refleksi cahaya dan gelombang dalam logam. Anggota dari kelompok 2, yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Marsa Fuad, NIM K23190006. Yang kedua adalah Ali Fahrudin, K23190008. Yang ketiga Anissa Permata, K23190011. Yang keempat adalah Dimas Yuda, K23190020. Dan yang terakhir adalah Yunike Friska, K23190025. Langsung saja kita akan bahas mengenai materi pertama, total refleksi cahaya. Ini adalah subbab 4.7 dari buku Optics karya Eugene Hecke. Di sini beliau membahas mengenai total refleksi internal. Di sini ya dituliskan bahwa jika kita memiliki sumber cahaya yang melewati medium padat, maka jika kami membiarkan theta t meningkat secara bertahap pada gambar 4.51, kami mengetahui bahwa bagian sebelumnya, gambar 4.42 adalah bahwa RS itu sejajar dan RK itu tegak lurus, meningkat dan peningkatan theta t, dan oleh karena itu TS sejajar dan TK tegak lurus. Keduanya menurun di mana theta t kurang dari theta i. Mungkin saya akan sedikit lebih menjelaskan ya. Di sini itu ketika kita memiliki cahaya, kita memiliki gelombang cahaya, dikenakan kepada benda padat yang medium padat ya, melewati benda padat, misal nanti kaca ataupun air, nanti cahaya tersebut itu akan dibelokkan. Ketika kita itu nanti sudut datangnya theta t, maka sudut yang cahaya tadi itu di dalam benda padat tadi itu adalah theta i, di mana theta t selalu kurang dari theta i. Hal ini dirumuskan pada rumus sin theta i sama dengan nt per ni sin theta t. Begitu. Ini ni lebih besar dari nt, maka dalam hal ini NTI kurang dari 1. Dengan demikian, theta I menjadi lebih besar. Sinar yang ditransmisikan secara bertahap mendekati garis singgung dengan batas. Dan karena itu semakin besar energi yang muncul di sinar yang dipantulkan, akhirnya ketika theta T sama dengan 90 derajat, sehingga theta T sama dengan 1. Ini dapat kita artikan jika cahaya tadi itu secara tegak lurus dari permukaan benda yang benda padat tadi, itu ketika tegak lurus, maka sin 90 derajat adalah 1, sehingga tidak ada pembiasan ya dalam cahaya yang berada pada tegak lurus gitu. Maka sin theta TI sama dengan N per NN begitu. Nah, ini secara lebih jelasnya di sini mungkin bisa saya jelaskan ya. Itu di sini adalah ketika lurus gitu, ini tidak ada perubahan, dan ini adalah NT kurang dari NN ya. Nah, gitu. Ini ketika itu terdapat perbedaan N itu sebesar 6%, dan di sini ketika 25%, maka sudutnya seperti ini ya. Ketika perbedaannya 38%, maka akan menjadi seperti ini. Ini ya. Ketika 42%, maka akan menjadi seperti ini. Dan ketika 100% itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah kemiringan ya. Ketika kemiringannya 4% seperti ini, 6% seperti ini, dan lain-lain. Nah, maka di sini kita akan menyebutkan sudut kritis adalah nilai khusus dari theta t, yang mana theta t sama dengan 90 derajat. Semakin besar Ni, maka semakin kecil NTI, dan semakin besar theta c untuk sudut datang lebih besar dari atau sama dengan theta c. Semua energi yang masuk dipantulkan kembali ke medium insiden dalam proses pengetahuan sebagai refleksi internal total begitu. Ya, seperti gambar di sini, halaman tercetak yang ditutupi oleh kaca akan tampak lebih gelap dan lebih gelap, menunjukkan bahwa T memang telah berkurang secara nyata. Baik, contoh dalam percobaannya akan seperti ini. Itu ketika kita mempunyai cahaya
diberikan sudut datang sebesar θt, maka cahaya biasnya akan menjadi berbelok seperti ini. Begitu, dan ini memenuhi rumus yang telah saya ucapkan di awal tadi. Begitu, perlu kita tekankan bahwa transisi dari kondisi digambarkan pada gambar 4.51a dan serta gambar 4.51d terjadi tanpa diskontinuitas apapun. Begitu. Berarti tidak ada penyerapan cahaya dan mungkin tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan hasil percobaan itu tidak presisi. Begitu. Sebagai θt akan menjadi lebih besar, maka balok yang dipantulkan tumbuh lebih kuat, dan sisa yang disuntikan tumbuh lebih lemah sampai yang terakhir lenyap, dan yang pertama membawa semua energi di mana θr sama dengan θc. Hal yang sudah kita mengamati adalah pada slide mikroskop kaca. Nah, gitu pada halaman yang dicetak, kalian akan menghalangi cahaya yang dipantulkan secara spesifik. Pada ketika θi mendekati 0, maka θt adalah kira-kira juga 0. Dan halaman seperti ini yang kita lihat ketika kaca cukup cerah ya pada gitu dan jernih, maka ketika kita menggerakkan kepala, kita biarkan θt file sudut di mana Anda melihat wajah antarmuka Anda untuk meningkatkan wilayah. Begitu. Di sini ada sudut tabel sudut kritis, dan di mana kira-kira untuk untuk bias kaca dengan udara itu kira-kira 42 derajat, di mana tabel ini secara lebih jelasnya bisa dilihat dalam buku Optics karya Eugene Hecht. Begitu. Hal ini yang kira-kira mengakibatkan insiden sinar yang biasanya sisi kiri di sini ya adalah satu prisma pada gambar 4.52 akan memiliki θi lebih besar daripada 42 derajat, dan karena itu direfleksikan secara internal. Ini adalah cara yang aman untuk memantulkan hampir 100% cahaya yang datang tanpa harus mengkhawatirkan kerusakan yang akan terjadi pada permukaan logam. Begitu. Untuk proses penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. C ke B, dan ketika mereka punya frekuensi dan periode yang sama, mereka harus mengubah fase dengan besar yang sama pula. Lalu, gangguan pada titik E harus sefase dengan titik B. Kedua titik ini harus ditransmisikan pada panjang gelombang yang sama. Bisa kita lihat bahwa lebih besar VT dalam perbandingan VI, lebih miring juga transmisi ke depan. Hal itu digambarkan pada gambar 4.53b di mana inti diambil yang lebih kecil dengan mengasumsikan NI lebih kecil. Hasilnya adalah kecepatan VI lebih besar, menambah AD dan menyebabkan sudut transmisi lebih besar. Pada gambar 4.53c, kasus spesial dicapai. AD sama dengan AB sama dengan VTI, dan ombak kecil akan tumpang tindih dalam fase hanya sepanjang garis permukaan dengan θt sama dengan 90 derajat. Dari segitiga ABC, sin θi sama dengan VIT per VIT sama dengan NT per NI yang merupakan persamaan 4.69 untuk dua media yang diberikan. Arah gelombang kecil yang tersebar akan menambah konstruksi dan transmisi medium di sepanjang permukaan. Hasil gangguan θt sama dengan 90 derajat dikenal sebagai gelombang permukaan. Sekarang kita masuk kepada subbab yang keempat, 7.1, yaitu gelombang yang mudah lenyap. Karena frekuensi dari X-rays lebih tinggi dari frekuensi resonansi atom di medium persamaan 3.7, dan eksperimen mengonfirmasi bahwa indeks refraksi dari X-ray lebih kecil dari 1.0, jadi kecepatan gelombang dari X-rays melebihi nilainya di ruang hampa. Walaupun biasanya begitu, sehingga kurang dari 1 part dalam 10.000, bahkan sampai solid.
Ketika X-ray yang menjelajah di udara memasuki material padat seperti gelas, cahaya akan berbelok sedikit menjauh dari arah cahaya normal daripada lurus ke bawah. Dengan total diskusi di atas, kita harus mengharapkan bahwa X-ray akan direfleksikan keluar semua. Ketika sebagai contoh Ni sama dengan N udara dan Nt sama dengan N gelas. Ini adalah cara yang sering dibicarakan dalam pendidikan, tapi dengan istilah yang tidak cocok. Ketika X-rays yaitu N udara lebih besar dari N gelas, dan oleh karena itu Ni lebih besar dari Nt. Prosesnya masih dalam refleksi internal. Dalam beberapa kasus, karena Nt lebih kecil tapi sedikit sama atau mendekati sama, rasio indeks NIT sama dengan 1 dan θ-nya adalah 90 derajat. Pada tahun 1923, Compton menjelaskan bahwa walaupun insiden X-rays pada sampel sudut asal tidak secara spekular direfleksikan, mereka harus direfleksikan keluar semua pada kejadian sekilas. Dia menyinari gelas dengan X-rays 0,128 nanometer dan mendapat sudut kritis sekitar 10 menit, yaitu 0,167 derajat diukur di bawah permukaan. Hal itu menghasilkan indeks refraksi gelas berbeda 1 dengan minus 4,2 kali 10 pangkat minus 6. Kita kembali dengan beberapa aplikasi praktikal penting dari jumlah internal dan eksternal refleksi nantinya. Apabila kita berasumsi dalam kasus refleksi internal bahwa tidak ada gelombang yang ditransmisikan, itu menjadi tidak mungkin untuk mencari kondisi yang hanya menggunakan kejadian merefleksikan gelombang. Kemudian kita bisa memformulasikan persamaan 4.34 dengan 4.40 sebagai berikut, yaitu R tegak lurus, yaitu cos θi minus n kuadrat ti minus sin kuadrat θi pangkat setengah per cos θi plus n kuadrat ti minus sin kuadrat θi pangkat setengah, dan untuk R yang sejajar yaitu n kuadrat ti cos θi minus n kuadrat ti minus sin kuadrat θi pangkat setengah per n kuadrat ti cos θi plus n kuadrat ti minus sin kuadrat θi pangkat setengah. Fungsi gelombang yang ditransmisikan oleh medan listrik adalah ET sama dengan EOT XI dikali KT dot R minus omega T, di mana KT dot R sama dengan KTX dikali X plus KTY dikali Y. Tidak ada komponen Z dari K, tetapi KTX sama dengan KT sin θ T dan KTY sama dengan KT sin θ T. Nah, selanjutnya sekali lagi menggunakan hukum Snell, yaitu KT cos θ T sama dengan plus minus KT dalam kurung 1 min sin kuadrat θi per n kuadrat ti dalam kurung dipangkatkan setengah. Atau ketika kita menyangka dengan kasus di mana sin θi lebih besar dari nti, sehingga KTY sama dengan plus minus I KT dalam kurung sin kuadrat θi per n kuadrat ti min 1 dalam kurung dipangkatkan setengah sama dengan plus minus min I beta, dan untuk KTX sama dengan KT per nti sin θi, sehingga vektor arah ET sama dengan E0T kali E plus beta Y E pangkat I dikali dalam kurung KTX sin θi per nti min omega T. Penafsiran yang lebih luas akan menunjukkan bahwa energi sebenarnya beredar secara bolak-balik di seluruh permukaan, menghasilkan rata-rata aliran nol melalui batas menuju medium kedua. Namun masih ada satu hal yang membingungkan, karena masih ada sedikit energi untuk dihitung, yaitu energi berhubungan dengan gelombang pasang yang bergerak di sepanjang garis batas dalam bidang.
seperti dalam gambar ini. Karena energi ini tidak dapat menembus ke dalam medium yang kurang padat di bawah keadaan sekarang selama tetra I lebih kecil dari tetra C. Kita harus mencari pada tempat lain untuk sumbernya. Dalam kondisi percobaan nyata, balok akan memiliki batasan-batasan dan oleh karena itu akan jelas berbeda dari gelombang pesawat yang benar. Penyimpangan ini muncul atau melalui pembiasan ke dalam penyebaran energi secara perlahan ke permukaan yang dimanifestasikan dalam gelombang yang mudah lenyap. Selain itu, terlihat jelas bahwa peristiwa dan pantulan gelombang, kecuali saat tetra I sama dengan 90 derajat, tidak memiliki perbedaan fase oleh pi, sehingga tidak dapat saling meniadakan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan kontinuitas komponen tangensial dari vektor arah E, bahwa harus ada medan osilasi dalam medium kurang padat dengan komponen paralel dengan antarmuka memiliki frekuensi omega atau gelombang pasang. Dalam istilah yang lebih umum, ketika gelombang cahaya menyebar dengan amplitudo yang luas dari seluruh medium yang jarang ke daerah terdekat yang diisi oleh bahan indeks ketinggian, energi dapat mengalir melalui celah yang dikenal sebagai frustrated total internal reflection atau FT. Gelombang cahaya setelah melintasi jarak masih cukup kuat untuk menggerakkan elektron melalui medium atau frustrating, dan pada gilirannya akan menghasilkan gelombang yang secara signifikan mengubah medan konfigurasi sehingga memungkinkan energi untuk mengalir. Ini adalah gambar 4.55. Gambar 4.55 merupakan skema representasi FTIR lebar garis yang menggambarkan garis gelombang berkurang di seberang sebagai tanda bahwa amplitude di medan berlaku sama. Kita dapat mendemonstrasikan FTIR dengan menyusun prisma seperti pada gambar 4.56 dengan cara yang cukup jelas. Selain itu, jika sisi hipotensi dari kedua prisma dibuat planar dan paralel, mereka dapat ditempatkan sehingga mengirimkan dan mencerminkan setiap fraksi yang diinginkan dari kepadatan flux. Perlengkapan yang berbentuk fungsi ini dikenal sebagai beam splitter. Sebuah kubus beam splitter dapat dibuat secara praktis dengan menggunakan film tipis transparan sebagai spasi presisi. Pemantul rendah transmisinya bisa dikendalikan oleh refleksi internal yang cukup menarik. FTIR juga dapat terlihat di daerah lain dari spektrum elektromagnetik. Gelombang mikro 3 cm mudah digunakan karena gelombang-gelombang tersebut akan memanjang kira-kira 10 kali lebih jauh daripada gelombang optik. Seseorang dapat menduplikasi eksperimen optik di atas dengan prisma padat yang terbuat dari parafin atau plastik akrilik berongga yang berisi dengan minyak tanah atau oli mesin. Salah satu dari ini akan memiliki indeks gelombang sekitar 1,5 cm sampai dengan 3 cm. Kemudian akan mudah untuk mengukur ketergantungan amplitudo pada Y. Ini adalah contoh gambar dari percobaan yang dilakukan. Oke, untuk selanjutnya adalah gelombang dalam logam. Jika kita menyatakan media sebagai kontinu, maka persamaan Maxwell dalam model isolator dapat dinyatakan dalam persamaan ini, di mana persamaan ini dinyatakan dalam koordinat Cartesius. Suku terakhir ini merupakan turunan waktu orde pertama.
seperti redaman E menghasilkan tegangan, arus bersirkulasi, dan karena bahannya resistif, maka cahaya diubah menjadi energi termal. Ekspresi ini dapat direduksi menjadi persamaan gelombang yang tidak dilemahkan jika permitivitasnya diformulasikan ulang sebagai refraksi seperti sebelumnya, atau sama saja dengan absorpsi. Kemudian kita hanya perlu mengganti indeks kompleks. N sama dengan NR min I N1, di mana NR merupakan indeks real dan N1 merupakan indeks imajiner, yang keduanya merupakan bilangan real. Nah, ketika kita mengganti indeks kompleks ke dalam solusi yang sesuai untuk media non-konduktor, alternatifnya kita dapat menggunakan persamaan gelombang dan kondisi batas yang sesuai untuk menghasilkan solusi tertentu. Nah, dalam kedua peristiwa tersebut dimungkinkan untuk menemukan solusi gelombang bidang sinusoidal sederhana yang dapat diterapkan dalam konduktor. Gelombang yang merambat dalam arah Y biasanya dituliskan sebagai berikut. E sama dengan E0 cos omega T min KY. Atau dalam fungsi dari N, dinyatakan dalam E sama dengan E0 cos omega kali T min N Y per C. Dari persamaan sebelumnya tadi, kita dapat menuliskan persamaan gelombang sebagai eksponensial, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini, atau dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. Di mana persamaan ini menghasilkan persis seolah-olah NR merupakan indeks bias yang lebih umum. Saat gelombang berkembang menjadi konduktor, amplitudenya sama dengan E0 eksponen min omega N1Y per C, atau yang dilemahkan secara eksponensial. Sejauh iradiasi sebanding dengan kuadrat amplitud, kita memiliki I sama dengan I0 E pangkat min alfa Y, di mana I0 sama dengan I0, yaitu I0 adalah iradiansi pada Y sama dengan 0. Dan alfa memiliki nilai atau bersama dengan 2 dikali omega N1 per C, atau disebut dengan koefisien absorpsi atau atenuansi koefisien. Kepadatan flux akan turun dengan faktor E pangkat min 1 atau yang memiliki nilai 1 per 2,7, atau dapat kita bulatkan yaitu menjadi 1 per 3. Setelah gelombang merambat dengan jarak Y sama dengan 1 per alfa, atau yang lebih dikenal sebagai skin atau kedalaman penetrasi. Agar material transparan, kedalaman penetrasi harus lebih besar dibandingkan ketebalannya. Contohnya, tembaga pada panjang gelombang ultraviolet atau lambda 0 sama dengan 100 nanometer memiliki kedalaman penetrasi yang sangat kecil, sekitar 0,6 nanometer. Sedangkan pada inframerah hanya sekitar 6 nanometer. Ini menjelaskan opasitas logam yang umumnya diamati yang tetap dapat menjadi transparan sebagai ketika bentuk menjadi film yang sangat tipis. Nah, representasi logam sebagai media kontinu bekerja cukup baik pada frekuensi rendah. Model kontinu menunjukkan perbedaan besar dari hasil percobaan pada frekuensi optik. Jadi kita kembali ke gambaran atomistik klasik yang awalnya dirumuskan oleh Hendrik Lorentz dan Paul Carte pada tahun 1863 sampai 1906. Pendekatan sederhana ini akan memberikan persetujuan kualitatif dengan data eksperimental, tetapi penanganan akhir membutuhkan teori kuantum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang persamaan dispersi. Nah, persamaan dispersi ini kalian bayangkan bahwa
sebuah konduktor sebagai kumpulan osilator teredam yang digerakkan. Nah, beberapa sesuai dengan elektron bebas dan karenanya akan memiliki gaya pemulihan 0, sedangkan yang lain terikat pada atom seperti yang ada di media dielektrik. Kemudian elektron konduksi. Elektron konduksi ini merupakan kontributor utama yang bersifat optik logam. Nah, perbedaan elektron yang getar memiliki rumus Xt sama dengan Qe per Me dibagi dengan omega 0 kuadrat min omega kuadrat. Dan yang selanjutnya, dengan tanpa pemulih muka, omega 0 ini sama dengan 0. Perpindahan bertanda berlawanan dengan gaya penggerak Qe dikali dengan Et, dan oleh karena itu 180 derajat di luar fase dengannya. Ini tidak seperti situasi dielektrik transparan, di mana frekuensi resonansi berada di atas visibilitas dan elektron berosilasi dalam fase dengan gaya penggerak seperti pada gambar di samping. Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada di samping kanan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, elektron bebas yang berosilasi keluar fase dengan cahaya datang akan meradiasi wavelet yang cenderung membatalkan gangguan yang masuk. Asumsikan bahwa medan-medan rata-rata yang dialami oleh sebuah elektron yaitu n kuadrat omega itu sama dengan 1 plus n q kuadrat per epsilon 0 me dikalikan dengan Fe per min omega kuadrat plus I gamma E omega plus sigma dari Fj per omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus I gamma J omega. Kemudian media yang sangat kuat menyerap pada frekuensi tertentu, tidak benar-benar menyerap banyak cahaya datang pada frekuensi itu, melainkan secara selektif memantulkannya. Berarti yang selanjutnya yaitu ketika kita mengabaikan omega, maka n kuadrat omega akan sama dengan 1 minus n q kuadrat per epsilon 0 m epsilon dikali dengan omega kuadrat. Jika kita asumsikan bahwasanya dalam kondisi elektron yang mempunyai frekuensi yang tinggi menyebabkan osilasi yang besar. Jika osilasi elektron ini mengenai material logam akan menjadikan plasma frekuensi. Dengan rumus n kuadrat omega sama dengan 1 min omega p per omega kuadrat. Nah, ini ada sebuah tabel dari frekuensi dan panjang gelombang kritis untuk beberapa benda-benda alkali metals. Ini seperti yang ada pada tabel, yaitu ada lithium, sodium, potasium, dan rubidium. Kemudian refleksi dari logam. Jika kita mengibaratkan pesawat melayang adalah di ban konduktor, maka jika ada gelombang yang datang menjadi tidak homogen dalam pesawat itu. Reflektansi R didapat dari R sama dengan vektor n-1 per n plus 1 dikali dengan n-1 per n plus 1. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.